Untuk presentasi waktunya 7 menit. Oke, terima kasih Pak Roes, izin share screen, oke. Ye, silakan. Sudah terlihat, ya? Sedikit lagi kayaknya belum. Masih loading. Ya, sudah. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang kami warahmatullahi hormati wabarakatuh. eh, Bu Penguji, Bu Dr. Aminah, Pak Roes, dan Bapak Mentor. Izin menyampaikan seminar rancangan aktualisasi yang akan saya sampaikan. Jadi pada kesempatan ini rencana aktualisasi saya berikan judul optimalisasi pemanfaatan media sosial sebagai strategi branding dan diseminasi informasi pelayanan di KUA berarti. Dari latar belakang ini bahwa KUA atau Kantor Urusan Agama sebagai unit kerja Kementerian Agama ini berperan penting dalam memberikan pelayanan publik khususnya di bidang keagamaan ya. Terkhusus di dalam pernikahan, bimbingan keluarga, bimbingan umat dan pelayanan keagamaan lainnya. Nah, sebagai ujung tombak pelayanan publik, maka KUA ini harusnya dituntut untuk dapat menyampaikan informasi yang akurat, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Apalagi di era digital semacam ini, media sosial menjadi salah satu sarana strategi untuk membangun citra positif atau branding sekaligus menyebarkan pelayanan informasi. Ya, media sosial yang dikelola dengan baik ini dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperluas jangkauan informasi, dan mengoptimalkan transparansi layanan. Namun yang terjadi di KUA berarti selama kurang lebih hasil observasi saya kurang lebih 2 bulan di kantor ini, pemanfaatan media sosial ini masih belum optimal ya. Ini terlihat dari frekuensi unggahan masih minim, ya minimnya variasi konten dan belum adanya strategi khusus penguatan citra lembaga seperti itu. Nah, masalah ini dapat berdampak pada rendahnya tingkat keterjangkauan informasi kepada masyarakat, potensi terjadinya miskomunikasi, serta melemahnya citra positif, ya. Nah, padahal kalau kita lihat dengan data statistik di masyarakat atau di daerah berarti itu eh, kebanyakan dari masyarakatnya itu dari segi usia itu melek teknologi, artinya harusnya dapat menjangkau informasi yang ada di KUA seperti itu. Nah, kemudian penyebab dari isu ini adalah tentunya pertama dari segi SDM-nya tidak ada petugas khusus yang mengelola media sosial dan kurangnya juga keterampilan dari SDM itu sendiri. Kemudian tidak ada SOP atau strategi khusus untuk pengelolaan media sosial. Kemudian dari sarana prasaranya ini masih minimnya perangkat pendukung misalnya kamera atau aplikasi editing yang dapat digunakan. Kemudian dari organisasi sendiri, karena kata tadi minimnya organisasi, maka dari struktur organisasi itu apa tidak ada dukungan untuk mentransformasi digital karena SDM yang kurang itu tadi. Oleh karena itu kami ingin mengoptimalkan media sosial KUA Bakti untuk menguatkan branding dan diseminasi informasi pelayanan. Kemudian selanjutnya untuk rencana aktualisasi, pertama persiapan dan perencanaan kegiatan. eh, ada tahapan pertama adalah konsultasi dengan mentor sebagai apa untuk mendapatkan arahan, masukan dan seterusnya. Kemudian menentukan tujuan capaian dan pelaksanaan kegiatan. Atau adapun outputnya dari konsultasi ini adalah catatan hasil konsultasi. Kemudian dari menentukan tujuan capaian, outputnya adalah dokumen rencana kegiatan. Kemudian yang kedua adalah pembentukan tim media sosial KUA berarti, yaitu tahapannya mengidentifikasi pegawai-pegawai yang memiliki minat di bidang desain, penulis, atau media sosial. Kemudian di situ dibentuk SK pembentukan internal tim media sosial KUA berarti yang ditandatangani dan disetujui oleh Kepala KUA.
kemudian menyusun tugas dan tanggung jawab setiap anggota tim. Nah, kemudian Eh, matriks selanjutnya adalah tadi sesuai dengan saran yang sebelum-sebelumnya, nanti kami akan perbarui dalam penyusun SOP ini adalah mengusulkan kepada pimpinan untuk membentuk tim penyusun SOP seperti itu, Ibu. Kemudian yang kedua tahapannya adalah membuat kalender konten. Nah, kemudian selanjutnya adalah kegiatan sharing session, literasi digital dan desain konten. Nah, di sini perlu dilakukan sharing session agar tim nanti yang dibentuk akan mempunyai pemahaman yang sama, ya, lebih sinergi dalam nantinya mengelola akun media sosial. Maka di situ ada kegiatan eh, sesi berbagi pengetahuan dalam membuat konten informasi dan informatif yang menarik juga. Nah, untuk outputnya yang tadi pertama adalah penyusunan materi sharing session tadi adalah file materi pelatihan atau file materi sharing session tadi, nggih, bukan pelatihan. Nggih. Kemudian yang penyelenggaraan sesi berbagi pengetahuan adalah outputnya adalah dokumentasi kegiatan sharing session. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan publikasi dan manajemen interaksi. Nah, untuk tahapan kegiatannya adalah pertama mengunggah konten sesuai dengan kalender atau jadwal. Outputnya adalah konten terpublikasi di media sosial sesuai dengan jadwal. Kemudian tahapan kedua membalas komentar atau pertanyaan dari masyarakat. Nah, untuk outputnya adalah rekap interaksi publik di media sosial, jawaban komentar, dan pesan masuk. Kemudian tahapan yang ketiga adalah memantau performa konten. Untuk outputnya adalah laporan performa konten, misalnya jumlah tayangan, interaksi, dan jangkauan konten itu sendiri. Kemudian untuk yang keenam adalah evaluasi. Sebagai tadi saran sebelum-sebelumnya, nanti akan kami perbarui untuk evaluasinya, yaitu konsultasi, menyusun instrumen evaluasi, melaksanakan evaluasi, dan seterusnya, sesuai dengan yang disarankan sebelumnya. Nonton mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf lebih sedikit. Saran dan masukan sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan. Terima kasih Pak Muhammad Muhajir. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Jayusman sebagai mentor untuk memberikan penguatan. Waktu 3 menit, nggih. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai yang dikeluarkan di kawan berarti dengan adanya CPNS oleh Mas Muhammad Bashir, alhamdulillah dapat menambah semangat bagi rekan-rekan penyuluh yang berenam. Betul ya? Yang satu yang angkatan yang periode pertama yang 6 itu PKK yang baru kemarin yang sama dengan Mas Majid. Dan alhamdulillah untuk periode bulan Agustus ini KUA berarti mendapat apresiasi dari Bapak Kademnak dengan postingan Instagram terbanyak se-kabupaten. Nah, mudah-mudahan untuk bulan September dan kedepannya dapat dipertahankan apa yang telah dicapai di bulan Agustus 2025 ini. Jadi ditaruh dengan 7 orang penyuluh dan 3 staf, insya Allah nanti kawan nanti dapat mempertahankan apa yang telah dicapai di bulan Agustus bulan berarti Juli ya, Juli deh. Ini yang kemudian dilakukan tidak mempertahankan gitu. Sekali lagi kami beri apresiasi yang sebesarnya pada Mas Majid dan telah mengumandani dari kegiatan-kegiatan yang ada di bawah Kecamatan Berarti. Kita cukup Bapak ya ini. Nggih, cukup Bapak, matur nuwun atas penguatannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu penguji.
Ya, Terima untuk kasih, memberikan Bapak tanya jawab. Moderator. Selamat G, Mas Muhajir. Sudah sampai di tahapan ini. Sukses selalu. Amin, amin, amin. Nggih, sama seperti yang sebelumnya, Mas. Di latar belakang nanti disertai data otentik melalui survei sederhana gitu ya. Jadi bagaimana data sebelum jenengan melakukan aktualisasi ini seperti apa kondisinya gitu. Pakai survei sederhana saja kepada para apa pengantin atau platform, ya, oke, monggo. Siapa yang akan jenengan jadikan sesuai ya dijadikan responden terkait dengan judul jenengan ini. Kemudian outputnya nanti diperbaiki nggih Mas. Ini outputnya masih ada beberapa yang nggak relevan. Oke, nanti dicek lagi Mas. Terus halaman 20, coba jenengan buka halaman 20 yang ada di lembarannya. Pada kegiatan 2 pembentukan tim media sosial KUA berarti. Ini kan jenengan mengidentifikasi dan menunjukkan pegawai yang eh, apa memiliki minat di bidang desain, penulisan dan seterusnya. Nah, ini sebaiknya ketika akan melakukan pembentukan tim itu jenengan awali dengan konsultasi dulu, Mas, terkait dengan siapa-siapa yang sekiranya bisa mendukung untuk kegiatan jenengan ini. Jadi diawali dulu dengan konsultasi. Lalu ini membuat SK itu bukan kewenangan jenengan. Mosok anak baru membuat SK gigek piye? Jadi ayo kita kembali menyadari diri kita itu siapa. Di sini tentu apa ya untuk eh, membuat SK itu kewenangan dari pimpinan. Jadi paling tidak jenengan berkoordinasi untuk apa ya penyusunan atau perencanaan SK pembentukan internal gitu. Jadi jenengan itu sebatas untuk menyampaikan masukan gitu loh, menyampaikan ide bahwa Bapak ini perlu dilakukan pembentukan tim media sosial untuk di KUA berarti. Jadi menyampaikan bukan jenengan yang membuat SK. Jadi jenengan cukup menyampaikan kepada pimpinan jenengan bahwa kita perlu membentuk tim media sosial. Jadi gitu Mas, bukan jenengan. CPNS kok arep membuat SKK kayak kepiye gitu. Oke, nanti silakan diperbaiki redaksinya. Ya, siap, Jadi, Bu. nggih, ini yang kedua ini berkoordinasi dengan pimpinan untuk membentuk tim. Nah, gitu aja. Jadi jenengan tidak langsung bilang pembentukan gitu, tapi berkoordinasi kepada pimpinan untuk penyusunan tim atau pembentukan tim media sosial gitu, Mas. Oke. Terus menyusun tugas dan tanggung jawab. Ini juga bukan kewajiban jenengan, tapi ini kewajiban dari pimpinan. Job desk dari SK tim itu adalah kewenangan dari pimpinan. Nggih. Yang di tahapan ketiga ini. Kemudian yang ke penyusunan SOP ini nanti tadi sudah disampaikan harus diganti karena ini bukan kewenangannya CPNS gitu ya. Kemudian di halaman 24. Pada keempat, sharing session, literasi digital, dan desain konten. Ini eh, menyelenggarakan berbagai eh, membuat konten. Oke. Eh, yang nomor dua di output. Nomor dua di output ini nanti bisa ditambahi, Mas. Jangan hanya dokumentasi gitu ya.
Mungkin bisa dalam kurung itu undangan, daftar hadir, notulen, foto-foto kegiatan. Oke. Jadi itu nanti outputnya bisa dilengkapi dengan itu ya. Jadi bukti dari keterlaksanaan sharing session. Dan untuk nilai dasarnya tidak usah dipaksakan semua harus nempel. Dilakukan analisis yang kira-kira berkaitan dengan kegiatan itu, tahapan itu apa gitu. Tidak usah dipaksakan semua masuk. Oke. Kemudian di kegiatan pelaksanaan publikasi. Oke, mengunggah konten, memantau performa konten, membalas komentar, pelaksanaan publikasi dan manajemen interaksi. Oke, mengunggah konten. Iya, membalas komentar pertanyaan, memantau. Oke. Nah, evaluasi nanti menggunakan tadi ya, Mas, tahapannya yang sudah kita diskusikan dengan teman-teman tadi. Ya, oke. Mungkin itu jangan lupa nanti minta surat tugas melaksanakan rancangan aktualisasi dan itu sebagai apa ya pedoman jenengan untuk nanti action melaksanakan ini. Kalau ini bagian dari yang mana, Dek? Smart ASN atau manajemen ASN? Kalau menurut saya dari analisa saya ini ada dua-duanya Bu. Jadi manajemen ASN dan smart ASN juga masuk. Alasannya yang manajemen ASN itu pengelolaan media sosial KUA tanpa terstruktur ya eh, eh, pengelolaan media sosial KUA yang terstruktur memerlukan penataan sumber daya manusia yang tepat mulai dari penugasan pegawai yang jelas dan penguatan kompetensi. Kalau untuk smart ASN-nya ini berkaitan dengan apa jadi penguatan kapasitas ASN dalam bidang literasi digital, komunikasi publik, inovasi konten ini yang smart ASN Bu. Oke, oke, cukup itu saja, Mas. Nanti Ya, silahkan data tadi yang di latar belakang harus bisa ditampilkan, nggih. ya, terima Nggih. kasih Bu atas masukan Inggih, dan saran. sami-sami. Monggo, Mas moderator. Terima kasih Ibu Penguji, Alhamdulillah sudah disampaikan tadi ya Pak Muhajir beberapa saran dan masukan. Ya mungkin untuk yang terkait apa tadi pembuatan SK itu di apa namanya bahasanya adalah diusulkan ya, mengusulkan ke pimpinan koordinasi untuk pembuatan tim atau SK gitu nggih.